saya Maimunah Lego SPD. Saya adalah pengajar guru kelas MI pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Halmahera Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM 240109121762. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 5A-2 Halmahera Utara dengan tema organ pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Iya, Mas. Ya, baik, hari ini. Hello. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, terima kasih. Tadi siapa yang datang tepat waktu ke sekolah? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengawali dengan membaca doa. Ketua kelas yang pimpin doa. Terima kasih, kelas. Baik anak-anak, semoga dengan doa tadi bisa membantu anak-anak dalam menerima materi dengan mudah. Bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Pelajaran yang diterima itu dengan mudah dipahami. Ya baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita menunjukkan sikap nasionalisme kita dengan cara menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Bisa atau tidak? Bisa. Sama, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar materi IPAS ya dengan judul organ pernapasan pada manusia. Kemarin kita sudah mempelajari materi yang lain yaitu berkenalan dengan bumi. Hari kita materi baru yaitu organ pernapasan pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut kita ismikin dulu. Ya, sama-sama tentang organ pernapasan pada manusia. 1, 2, 3. Ayo kita
Ya, baik. Siapa lagi? Masih ada? Apa fungsi dari hidung? Menarik udara yang masuk ke paru-paru melalui rambut. Ya, benar. Siapa tahu juga apa fungsi dari laring? Saya Ya, Aprilia. menyalurkan udara dari faring ke trakea, kemudian ke paru-paru. Ya, tepuk tangan semua. Apalagi fungsi dari organ pernapasan? Siapa tahu apa fungsi dari alveolus? Tahu? Fungsi dari ya, baik. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran selanjutnya atau untuk memperdalam materi, Ibu akan baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Nanti sebentar nonton video, kan? Yang kedua, melalui tayangan workbook, peserta didik dapat menunjukkan organ-organ sistem pernapasan manusia melalui bagan. Bagan itu seperti itu di sana. Yang ketiga, mendemonstrasikan proses kerja sistem pernapasan manusia melalui proyek sistem pernapasan manusia. Nanti sebentar kita akan membuat proyek. Ya, coba ibu minta dorong tarik napas. Semua hembuskan napas. Itu artinya apa? Itu artinya kita itu yang disebut dengan kita bernapas. Kita bernapas. Nah, sekarang Ibu akan memutar video pembelajaran untuk sistem organ pernapasan pada manusia. Ya, semua menyimak ya, nonton video ini. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Kasih tahu ya, itu yang namanya bernapas. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, nggak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan saat tidur pun tubuh kita masih bernapas. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring terdapat epiglotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trakea. Di dinding trakea juga terdapat silia untuk menyapu partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah, trakea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus karena berbagi ruang dengan jantung. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronkiolus berakhir pada kantong udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselubungi kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh.
Sebaliknya, karbon dioksida dalam kapillary darah akan pindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik napas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melengkung turun menjadi datar. Karena itu, paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, otot-otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu, paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh usia. Bayi memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada orang dewasa karena metabolisme bayi yang lebih tinggi. Frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan akan lebih tinggi saat berolahraga dibandingkan saat santai. Saat kondisi demam, asma, dehidrasi, atau mengalami gangguan jantung, frekuensi pernapasan juga akan lebih tinggi. Wah, sekarang sudah makin paham ya bagaimana cara manusia bernapas. Dengan pengetahuan ini, kita harus bersyukur pada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernapas. Agar kita tetap nyaman bernapas, yuk jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok. Berapa lama ya rata-rata manusia kuat menahan napas? A. 0,5 sampai 2 menit. B. 1 sampai 2 jam. C. 3 sampai 4 hari. Tulis jawaban di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak tentang organ pernapasan, yuk kunjungi website. Ya. Setelah menyimak video, kalian sudah tahu macam-macam organ pernapasan. Betul atau tidak? Coba ibu tanya kembali, apa saja organ pernapasan? Kemudian di mana? Alveolus. Ya, di alveolus itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada diafragma, kemudian ada paru-paru. Nanti sebentar sesuai tujuan pembelajaran kita, yaitu kita akan membuat proyek. Ya, bahan dan alat yang lain kita siapkan. Jadi setiap kelompok ada 4 kelompok dan setiap kelompok punya nama kelompok masing-masing. Yang ini kelompok apa? Bronkus. Anggotanya siapa? Coba lihat. Ya, Abijah, Nasi, Aprilia, sama Kaina. Ketua kelompoknya Cinta. Kemudian ini kelompok Trakea. Ketua kelompoknya siapa? Betul. Yang ketiga ini kelompok hidung. Ketua kelompoknya siapa? Ya. Yang ini kelompok alveolus. Ketua kelompoknya Gaisan. Ya. Ketua kelompoknya Gaisan. Nah, bahan yang sudah ibu siapkan, per kelompok akan membuat organ pernapasan secara sederhana. Yang ibu siapkan ada balon, ada botol aqua, kemudian ada sedotan, ada lem, ada gunting. Nah, sebentar setiap kelompok membuat organ pernapasan secara sederhana, kemudian mempresentasikan di depan. Ya, ini bagi. Apa?
jantung. Apa itu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, O2 dan CO2. Kemudian soal nomor 3-nya, Di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? ya, di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Alveol. Tepuk tangan dulu. Baik, dari 2 kali presentasi tadi, berterima kasih kepada kelompok hidung, walaupun kelompok yang lain belum selesai, tapi semua punya hasilnya. Ibu lihat sudah bagus, sudah paham, sudah mengerti dari materi yang ibu sampaikan, sistem organ pernapasan pada manusia. Ada yang bertanya atau tidak? Dari materi tadi ada yang bertanya atau tidak? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti, alhamdulillah. Berarti orang sudah mengerti semua. Dari hasil presentasi juga sudah baik. Kita pelajari semua organ pernapasan pada manusia. Berarti sekarang tinggal ibu bagi lagi 1 LKPD menjadi tugas atau PR kalian. Ya, jadi nanti dikerjakannya di rumah. Pertemuan berikut LKPD-nya itu di bawah. LKPD ininya di bawah ya. Kita ibu bagi berarti LKPD ini di bawah. LKPD yang ibu bagi ini menjadi tugas PR. Jadi setelah menjawab besok atau ada jam mata pelajaran IPA, berarti di bawah lagi. Ini dong garis satu. Kemudian ini kelompok trakea. Kemudian ada kelompok bronkus. Jadi LKPD ini nanti dijawab di rumah. Ya, baik, kita sudah mendengar, kita sudah menonton video bahwa tadi ada proses inspirasi, ada juga pernapasan perut dan pernapasan diafragma. Nah, kesimpulannya bahwa kita harus hidup sehat dengan cara menjaga pola makan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga yang teratur. Berolahraga yang teratur berarti itu merupakan salah satu bentuk kita menjaga organ tubuh, organ pernapasan kita. Baik. Nah, baik anak-anak, hari ini pelajaran sudah selesai. Selanjutnya yang ibu bagi pekerjaan itu LKPD dikerjakan di rumah ya. Karena sekarang sudah habis waktu pelajaran hari ini. Ibu mau tanya, dari awal sampai akhir ini, apakah orang merasa senang menerima pelajaran atau tidak? Senang. Mengapa merasa senang? Iya, mendapat ilmu. Tadi sebelum datang ke sekolah, kalian pernah dengar organ pernapasan atau belum? Nanti setelah tadi datang ke sekolah menerima materi baru mengenal, oh iya organ pernapasan
Ya Allah.